Kelompok 5 ingin mempersembahkan video drama tentang sang pemikul tandu. Obatnya diminum dulu atau Pak? Masih ada kan? Tidak usah, nanti juga sembuh sendiri. Biasanya juga kan seperti itu terus jika tidak diminum. Obat sudah habis sejak kemarin. Ya sudah, kalau aku punya uang akan kubelikan lagi ya besok. Sekarang pakai dulu ya kayu putihnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang, Cuk? Kok cepat? Iya, Mbak. Sri, tolong ambil kami untuk simbahmu di belakang. Iya, Ibu. Kamu tahu ini pasti gara-gara kau begadang sampai larut malam bersama papa. Harusnya bapak itu sadar akan kesehatan bapak yang sudah tidak muda lagi kan. Membicarakan apa sih sebenarnya? Dia bercerita sedang di televisi. Banyak hal kejahatan sosial yang makin menambah. Untung saja kita tidak memiliki televisi. Untuk beberapa bulan ke depan kita tidak melihat berita busuk itu. Tetapi anak-anak menjadi sistem TV kan. Syukur-syukur jika TV itu diganti dengan yang baru. Kan TV itu sudah 20 tahun bersama kita. Mending kita tidak punya televisi. Ada berita drama. Silakan diminum, Mbak. Terima kasih, Cuk. Bu, sudah ditagih bayar SPP, sudah nonton hampir 1 semester. Malu lah asli kalau sampai teman-teman tahu. Iya Sri, besok ibu akan ke sekolah ya. Minta dispensasi lagi. Bukan itu yang diharapkan, Bu, tapi langsung lunasinya. Iya, ibu paham. Jika uangnya sudah terkumpul, ibu akan melunasinya. Sebenarnya asli juga kasihan pada itu. Apa asli berhenti di sekolah saja ya, biar bisa membantu ibu? Berhenti sekolah, jangan pernah kau berpikir untuk berhenti sekolah ya Sri. Harusnya kamu tuh tinggikan lagi cita-citamu. Sekolah, lulus, kuliah, dan kerja. Sarjana sekarang tidak menjamin kamu akan mendapat kerja yang enak. Apalagi jika kamu akan berhenti sekolah. Mau jadi apa kamu nanti? Saat hargailah perjuangan ibumu. Dengarkan aku baik-baik. Aku kerja keras siang malam untuk kebutuhan kalian. Maafkan aku jika aku telah membayar SPP Sri. Tapi itu kan tanggung jawab aku. Aku akan melunasinya. Bukan begitu, Bu, tapi maksud asli. Sudahlah, tidak ada tawar-menawar. Tugasmu sekarang sekolah dan sekolah. Bisa-bisanya anak itu berpikir untuk berhenti sekolah. Aku tahu apa yang memikirkan anak itu. Mungkin saja dia tidak tega dan ibunya kerja keras untuk panti mencari nafkah. Alah, sudah Pak. Kau tak usah meniru-niru si Asri. Kalau saja fisikku masih kuat, mungkin aku bisa membantu sedikit demi sedikit demi keluarga kita. Pada nyatanya kau tidak bisa membantu. Pada waktu muda, fisik Simba begitu kuat. Barangkali Asli menjadi anak yang paling bangga ketika dalam kelas menyimak buku sejarah yang menggambarkan seorang pahlawan bersama ditandu oleh seorang tentara yang berbadan kurus namun perkasa, dan setiap kali guru menerangkan tentang Jenderal Sudirman waktu itu. Badan Mbak sekarang makin sudah kurus. Ya, sehari aja makan cuma sekali. Tapi bagi Asli, Simba begitu gagah ketika menjatuhkan sang jenderal. Apa tidak beratlah menggantungkan sang jenderal selama bergerilya dengan medan yang cukup berat? Tidak, kami berdelapan untuk memikul Pak Dirman. Yang menganggap dan menyebut kita pahlawan hanyalah masyarakat sendiri yang menganggap kami berjasa mereka. Ya, kami bangga. Kami sekeluarga bangga pada Bapak.
pemerintah dan negara, itu sama saja akan melemahkan semangat hidup kita. Tapi ada juga nggak sih Mbak, kalau ada cucu seorang veteran, seorang pahlawan yang belum bisa bayar SPP? Dengarkan aku Sri, aku mau berapa kali bilang kepadamu, tuh uang SPP itu tanggung jawab aku, bukan tanggung jawab si mbahmu yang seorang veteran perang. Jangan terlalu berharap banyak pada negara dan masyarakat. Setelah kemerdekaan ini, kita juga harus mengisi lebih banyak lagi untuk kemerdekaan selanjutnya. Zaman sudah maju, zaman sudah berubah pesat Pak. Nasib Bapak dan keluarga Bapak jauh lebih terpuruk dari orang-orang yang tidak ada jasanya sama sekali kali ini. Sebenarnya Bapak sudah dilupakan dengan sendirinya oleh waktu. Jika negara belum bisa memperbaiki rumah veteran yang sudah reot, apalagi membantu masa tua veteran, setidaknya buatlah program pembiayaan sekolah untuk keluarga veteran. Mana Mbak? Jalan-jalan keluar tidak baik buat Mbak, buat berdiam dan memikirkan keadaan. Loh, si Mbak katanya kemana? Dari udara segar katanya. Kamu tahu, tadi kakakmu si Rini menelpon ibu, katanya minta dikirimin uang untuk membayar kos dan biaya hidup seharian. Kuliahnya sih memang tidak bayar karena mendapat beasiswa, tapi hidup di Jogja kan tidak gratis. Lalu uang SPP ku gantian setelah mengirim uang kembar ini. Sudah Bu, aku berhenti sekolah saja agar ibu bisa fokus pada kuliah kembar ini, dan aku juga bisa mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga. Ibu tidak mengatakan ibu akan membayar SPP-mu setelah ibu mengirim uang pada si Rini. Kalau kamu berhenti sekolah, kamu akan menyalahkan ibu karena ibu tidak berbuat adil kepadamu. Kakakmu lulus sarjana, sedangkan kamu tamat SMK saja tidak. Mbak Sandi, Mbak. Aduh, siapa itu Sri? Sepertinya itu Bu Jumilah Bu. Sebaiknya ibu ngomong saja biar Nanti. anak-anak dia kalau ibu sedang bekerja. Tapi sebaiknya aku akan hadapi dia. Pengecut jika aku harus bersembunyi akan mendapat persoalan kan? Aku masuk ya Mbak. Kayaknya benar itu bujum ya Sri. Loh, kalian ada di sini. Kenapa tidak di ruangan itu? Dan kamu Mbak, beberapa lama lalu main petak-petak seperti itu. Aku bukan bermain petak umpet, aku baru saja kesini habis menyelesaikan setrikaan. Takutnya nanti gosong ya kan Sri? Terserah. Kan ada kamu juga. Anakku tidak salah, dia baru saja pulang sekolah. Duduklah dulu bujum. Tidak usah. Waktuku sudah tidak banyak lagi. Karena obrolan kalian ini sudah lama kita lalu beberapa hari yang lalu. Hari ini aku hanya menagih janjimu atas pelunasan utang-utangmu yang banyak ini. Sejujurnya saya belum memiliki uang itu. Tambah saja dulu bunganya. Saya tidak apa-apa kok. Ya, kalau semuanya tentang bayar dengan ngomong kosong saja, bangkrut aku. Loh, jangan dibawa ke sana. Duduk dulu, saya ambilkan minum. Sri, tolong ambilkan minum untuk bujum. Nggak usah. Mbak, kalau mau ngutang tuh dipikir-pikir dulu. Bisa bayar atau enggak? Loh, waktu itu saya mau utang karena saya
tanah dan rumah ini tidak akan aku serahkan padamu. Inilah harta satu-satunya milik kita. Ya kalau mau tidak diambil, ya bayar dong utang-utang Mbak. San, sudah aku bilang padamu, janganlah mengutang pada nenek itu. Bu Jumila, tolonglah kami. Ibu masih mempunyai tanggungan untuk memenuhi kebutuhan kami. Aku akan bekerja keras untuk melunasi utang beliau. Saya janji, Bu. Ini tuh urusan orang tua, anak kecil seperti kamu tidak perlu ikut campur. Kita mau juga berjalanan, Bu. Ibu juga bingung sih, tidak temu saja kalau ditanya. Ini barang berhargaku, mungkin saja bisa melunasi utang-utang kamu. Loh Mbak, kenapa tidak bilang dari kemarin kamu masih beli barang berharga? Dan kamu Mbak, bersyukurlah karena kamu masih beli barang berharga ini. Semoga itu cukup ya, Bu. Loh, apa-apa ini? Baru permainan saya. Barang ini buat saya berkain. Jangan sembarangan, ini barang berharga bagiku. Ini adalah dari Jenderal Sudirman. Ini adalah kain jaring yang diberikannya pada saat perang bergerak. Barang ini mungkin berharga bagimu Mbak, tapi tidak sama sekali denganku. Aku tidak minta dihargai, aku cuma minta hargailah perjuangan kamu. Mbak, menghargai itu menjadi penghargaan bagi mantan pahlawan yang paling utama adalah tugas negara. Masyarakat seperti saya hanya mengibarkan bendera depan rumah atau melaksanakan bendera itu tidak saya pegawai. Kamu membuat kami jadi gelandangan. Sudahlah Mbak, aku tidak mau berdebat lagi. Tidak ada gunanya. Tanggung jawabku sudah terselesaikan. Tetapi tanggung jawab kalian tidak dapat terselesaikan. Sesuai dengan janji di awal, aku akan mengambil hakku atas tanah dan rumah. Silakan kalian cari jalan keluar dan bersih dan angkat kaki dari rumah ini. Oh dan ya, untung saya masih berbaik hati. Sesuai dengan perjanjian saya, ini uang 2 juta. Silakan kalian pergi dari rumah ini. 2 hari lagi aku kemari, rumah ini harus kosong. 2 juta cukup apa, Sri? Lalu kita akan tinggal di mana, Bu? Ibu juga tidak akan tahu itu. Nasi telah menjadi umur. Maafkan aku, Pak. Aku sudah tidak punya banyak pilihan waktu itu. Inilah alat cerita kamu. Aku tidak masalah kalau aku tinggal di jalan, tapi aku tidak mau melihat anakku dan cucuku hidup di jalan. Pesan moral yang kami sampaikan untuk kalian adalah susah-susahnya kalian, setidak punyanya uang kalian, jangan pernah kalian terlibat dengan yang namanya rentenir karena akan menguras harta yang kalian punya. Cukup sekian drama yang kami buat dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.